secara formal gitu. Artinya bahwa pernikahan yang sudah terjadi itu dan kemudian dicatatkan itu meskipun beda agama ini sah menurut hukum. Garis bawahnya kan seperti itu kan. Memenuhi undang-undang. Entah kemudian caranya dia ngetrik atau apa gitu kan, ya kan, materinya gitu kan. Tapi kan di undang-undang ini kan tidak ada pengecualian. Tidak ada penjelasan di pasal ini bahwa kalau materinya itu keliru maka menjadi tidak sah. Tidak ada gitu kan. Sehingga ya sudah, ini sudah digarisbawahi bahwa yang terjadi sekarang ini mereka itu sudah benar-benar suami istri menurut undang-undang perkawinan, gitu kan. Ada catatan saya, Mas. Catatan saya di Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 pada pasal 40. Ini tentang apa? Kompilasi hukum Islam. Bahwa disebutkan di situ dilarang melangsungkan perkawinan karena keadaan tertentu. Karena keadaan tertentu antara lain salah satunya seorang wanita yang tidak beragama Islam. Ini instruksi presiden. Ini instruksi presiden ini kan melarang nikah beda agama. Tapi dalam Undang-Undang 174 tidak disebutkan secara jelas bahwa pernikahan beda agama, perkawinan beda agama ini dilarang. Menurut Anda seperti apa instruksi presiden seperti ini, Mas? Jadi kalau melihat hierarki susunan perundang-undangan kan, instruksi presiden itu kan berada sangat jauh gitu kan, sehingga itu tidak kemudian menjadikan salah satu dasar pertimbangan hakim. Betul. Gitu kan, hakim hanya akan melihat undang-undang atau aturan apapun yang sifatnya mengikat semuanya. Gitu. Betul. Nah, saya tidak mengetahui pasti karena saya hanya melihat dari media, mendengar dari media tentang kenapa hakim melakukan apa itu namanya putusan penetapan itu kan. Yang saya tahu bahwa ada di Undang-Undang Kependudukan, administrasi kependudukan, ya kan, itu pencatatan sipil bisa melakukan pencatatan karena salah satunya adalah karena putusan hakim, ya kan. Maka dari itu hakim ini menggunakan alasan itu untuk mengabulkan beda agama. Didasari pula pada Undang-Undang Dasar, gitu kan, bahwa keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, gitu kan. Keyakinan adalah salah satu ruang lingkup hak asasi, sehingga ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, gitu kan. Nah, mungkin, itu kan, hakim melakukan terobosan hukum, melakukan penemuan hukum, iya kan. Karena memang hakim mempunyai kewenangan untuk itu, gitu kan. Jadi hakim itu punya kewenangan untuk mencari, gitu kan, hukum yang itu tidak ada, gitu kan, untuk mengisi kekosongannya. Mungkin ya kan, mungkin karena ada Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa ini bagian dari hak asasi, ya kan, orang memeluk agama ini kan kebebasan, gitu kan, dan ini kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang 174, kan ada ini kan, ada itu apa namanya, kontradiktif, gitu kan. Maka kemudian hakim mengisi kekosongan itu dikaitkan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ya kan, bahwa hakim mempunyai kewenangan apapun untuk memutuskan itu agar bisa dicatat. Tapi ada catatan saya, Mas, yang bisa mengeluarkan hakim untuk menetapkan bahwa putusannya adalah sah. Antara lain adalah catatan saya putusan MA, putusan Mahkamah Agung nomor 1400. Garis miring K, garis miring PDT, garis miring tahun 1986, bahwa pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Nah, itu. Artinya bahwa itu ini kan jalan untuk para pasangan beda agama untuk itu yang saya maksud tadi. Saya maksud tadi bahwa hakim mungkin melakukan apa itu namanya kewenangannya melakukan terobosan hukum. Di mana itu bahwa ada di Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ya kan, bahwa pencatatan itu bisa terjadi karena putusan hakim, ya kan, hakim mendasari pada itu, putusan gitu kan, putusan MA itu, terus kemudian didasari pula pada Undang-Undang Dasar, gitu kan, bahwa agama itu adalah hak asasi, ranah hak privasi yang itu dibebaskan siapapun untuk memilih tanpa ada paksa pun, meskipun untuk hubungan akan pernikahan, gitu kan. Sehingga karena konteks itu, gitu kan, konteks itu hakim mengabulkan, gitu kan. Jadi ada apa itu namanya perbolehan, diperbolehkan. Dulu pernah ada jurisprudensinya di MA, gitu kan, yang mana ketika beda agama bisa
bisa mengajukan, dicatatkan asalkan ada penetapan hakim, gitu kan. Betul, iya. Ya, itu kan. Mas, kemudian kalau ditelaah lebih lanjut, para pasangan beda agama ini yang kasus terakhir di pengadilan kemarin, kemudian ada gugatan ke pengadilan bahwa penetapan itu diwajibkan untuk ditinjau ulang atau tidak disahkan. Sementara aturan-aturan hukum untuk pernikahan beda agama ini belum jelas. Menurut Anda gimana, Mas? Gugatan ke pengadilan supaya penetapan hakim yang kemarin disahkan itu dicabut kembali atau tidak sah? Menurut Anda gimana? Nah, ini yang saya sampaikan tadi yang sempat saya bahas agak rancu sedikit, agak rancu itu. Sempat saya bahas sedikit bahwa penetapan ini tidak ada upaya hukumnya. Iya. Ya kan? Ya kan? Ada penetapan ini ada upaya hukum yaitu kasasi, gitu kan? Ya. Tetapi upaya hukum itu dilakukan apabila orang yang ada di pihak itu merasa dirugikan. Ya. Sedangkan di pihak ini, kita ngomong di konteks kasus ini, pihak ini, pemohon ini kan dia diuntungkan. Ya kan? Diuntungkan. Ketika dia diuntungkan, dia ngapain harus berupaya hukum, gitu kan? Nggak ada pihak luar, Mas. Pihak luar tidak boleh, gitu. Jadi gini. Jadi putusan pengadilan itu mengikat orang yang ada di situ saja, gitu kan? Mengikat orang yang ada di pihak di perkara itu. Orang lain, ya kan, yang tidak ada di pihak itu, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak bisa melakukan upaya hukum, protes terhadap putusan itu tidak bisa, gitu kan, ya kan. Termasuk, mohon maaf ya, ini ada saya lihat di media juga, ada beberapa pengacara yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Iya, memang kan? Itu yang saya bahas saat ini, pertanyaan saat ini. Ini saya juga mikir dasar apa yang mereka lakukan. Nah, ya kan? Karena apa? Karena yang bisa melakukan protes dalam tanda kutip atau pembatalan pernikahan itu adalah orang yang di pihak itu, berkaitan, ya kan, di pihak itu yang berkaitan, gitu kan. Keluarga atau yang suami sudah punya istri atau keluarga tidak bisa, jadi hanya orang yang berpihak di situ. Oh, siap. Gitu kan. Jadi keluarga, anaknya, bapaknya tidak bisa. Jadi siapa yang berpihak di situ, yang berpihak namanya si Anton, namanya. Ya Anton itu saja yang bisa melakukan anulir, gitu kan, permohonan anulir, gitu kan, upaya hukum, gitu kan. Orang lain tidak bisa, gitu kan. Gitu toh. Artinya penetapan termasuk artinya penetapan hakim yang kemarin di pengadilan negeri ini sudah sah dan inkrah secara sudah inkrah, ya. Termasuk Mahkamah Agung juga tidak akan pernah melakukan intervensi atas putusan ini, gitu kan. Karena sifat dari hakim adalah bebas merdeka, gitu kan. Artinya ini kan bisa jadi jurisprudensi bagi mungkin para gitu kan. Mungkin bisa jadi Buktinya sekarang pun ada permohonan yang masuk lagi, gitu kan. Tanggal 12 Juli infonya mau sidang lagi yang sama. Jadi ada permohonan lagi penetapan orang nikah beda agama, itu kan. Artinya kan ini seperti membuka keran, gitu kan. Dan nanti mesti akan ada orang bondong-bondong beda agama akan melakukan proses yang sama untuk keabsahan pernikahannya, gitu kan. Ini preseden, gitu kan. Ini preseden, gitu kan. Mas, karena ini sudah banyak, artinya yang buka keran kemarin adalah Pengadilan Negeri Surabaya, dan mungkin juga akan diikuti oleh pengadilan-pengadilan negeri yang lain karena ini jurisprudensi. Dan pemerintah sendiri belum mengatur tentang undang-undang pernikahan yang berkaitan dengan beda agama. Menurut saran Mas Yun seperti apa, Mas Yun? Supaya ini tidak rancu, kemudian ada aturan langkah hukum. Cepat, gitu kan. Langkah cepat itu mestinya Mahkamah Agung kemudian memberikan semacam surat edaran atau petunjuk kepada hakim kaitannya dengan pernikahan beda agama ini, gitu kan. Karena bagaimanapun hakim itu akan tunduk pada Mahkamah Agung daripada dengan yang lain, gitu kan. Makanya ini peran MA sangat diharapkan dia untuk aktif, gitu kan. Sekarang ada polemik di masyarakat, gitu kan. Dibuka di Surabaya, gitu kan, bahwa Pengadilan Surabaya mengabulkan permohonan nikah beda agama, entah konteksnya seperti apa, gitu kan. Dan ini secara kasat mata menyalahi Undang-Undang 174, ya kan. Meskipun dicari pembenaran dengan undang-undang yang lain oleh hakim ini kan. Maka dari itu Mahkamah Agung mestinya, gitu kan, langsung memberikan petunjuk teknis atau surat edaran berkaitan dengan ini. Atau perlu uji material, Mas?
uji material ya ini Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang MK ini 2, ya. Iya. Undang-undang pernikahan ini barusan dimintakan di uji material di MK iya. dan sudah dikabulkan. Itu kan intinya ada permohonan ingin bahwa pernikahan beda agama itu disahkan. Dan itu ditolak oleh MK. Jadi MK tetap menyatakan Undang-Undang 1 Jumpat itu sah dan berlaku mengikat. Iya, tapi kan nggak ada aturan terhadap yang resmi nikah beda agama kan? Nggak ada, gitu. Iya. Nggak ada. Jadi pasal ini tetap berlaku. MK menyatakan bahwa pasal ini masih berlaku. Iya kan? Baru saja kok ini hampir berbarengan saja gitu kan. Artinya nggak ada perubahan, Mas. Nggak ada perubahan gitu kan. Artinya nggak ada perubahan. Di pasal ini tetap menyatakan bahwa nikah itu harus seiman, seagama gitu kan. Konteksnya kan seperti itu. Iya. Gitu kan. Ya, artinya bahwa nanti masih melakukan yang sama, misalnya trik-trik tadi. Ya, iya. saya akan cara mensiasatinya seperti itu kan. Iya. Saya akan nikah di gereja sesuai dengan aturan gereja, kemudian dicatatkan gitu kan. Iya. Triknya seperti itu kalau tidak mau keluar negeri gitu kan. Iya, betul. Gitu kan. Dan itu mungkin sering terjadi ya di masyarakat kita kan. Trik-trik itu mungkin sering terjadi. Tapi kebetulan tidak ramai, tidak sampai seperti ini gitu kan. Karena apa? Karena mungkin rata-rata tidak ada yang mengajukan permohonan penetapan gitu kan. Jadi ketika mereka nikah secara Islam banyak, tapi meskipun agamanya yang satu bukan Islam, ya sudah sampai periode tertentu dia di Islam terus gitu kan. Baru kemudian nanti setelah cukup waktunya dia akan pindah lagi kan, ini kan. Ini atau nikah sehari secara Islam kemudian besoknya gitu kan, kembali lagi gitu loh. Ya itulah. Itu biarkan dia dengan Tuhannya yang akan. Nah, akhirnya putusannya seperti itu. Iya. Tapi gitu. Perlu nggak sih Mas aturan nanti dibuat beda agama, karena ya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini majemuk, mayoritas Islam, kemudian ada Kristen, ada dan yang lainnya berjuta-juta orang, dan itu mereka terlibat interaksi tiap hari, tidak di dalam satu pulau tersendiri misalnya gitu kan. Saya terus terang tidak sanggup dalam tanda kutip menjawab itu kan, karena saya hanya kontak pada aturannya gitu kan. Aturannya itu jelas. Ya kan, orang nikah harus seirama gitu kan, harus seagama gitu kan. Sorry ya, mohon maaf ya, bukan seirama ya, seagama, keyakinan yang sama gitu kan. Terus kemudian apakah nanti boleh? Saya tidak dalam konteks menjawab itu gitu kan. Saya hanya akan menjawab sesuai keilmuan saya, bahwa konteksnya itu adalah ini loh, undang-undangnya jelas gitu kan. Kenapa harus diotak-atik gitu kan? Kenapa harus dipelintar-pelintir gitu kan? Kenapa harus dimanipulasi dengan undang-undang yang lain gitu kan? Seperti itu gitu kan. Terus kita lihat Mas, di Indonesia ini banyak banget perkawinan misalnya perkawinan campuran antar suku bangsa, itu kan perkawinan campuran. Nah, terus ini lagi ramai juga ada pernikahan yang sesama jenis gitu loh. Waduh, ya. Ya, sekarang lagi ramai, mereka nikah di luar negeri kalau itu. Kemudian kembali ke Indonesia bahwa mereka menyatakan sudah suami istri. Menurut aturan hukum sendiri, nah, kalau ini jelas, secara hukum jelas. Kalau ini saya bisa memberikan argumen versi saya sendiri bahwa saya menolak tegas gitu kan, perkawinan sesama jenis gitu kan. Itu sudah biadab sekali kalau menurut saya gitu kan. Itu saya bisa berargumen sendiri gitu betul. Ya yakin jelas gitu kan. Ini apapun alasannya tidak mungkin dibenarkan dan tidak boleh dibenarkan gitu. Dan tidak boleh dicatatkan di catatan sipil juga. Sampai kapanpun kita harus mengawal ini kan, agar sampai negara jangan sampai mengamini kemudian mencatat dalam catatan sipil tentang pernikahan tentang sesama jenis. Ini harus dikawal kali kita. Saya akan maju paling depan ini kalau ini sampai terjadi gitu kan. Jadi itu kan. Kalau perkawinan campuran, Mas? Perkawinan campuran, perkawinan campuran itu kalau di undang-undang yang dimaksud perkawinan campuran, kita ngomong konteks lagi undang-undang perkawinan ya. Iya, siap. Jadi kalau di dalam undang-undang ini, undang-undang perkawinan, yang dimaksud perkawinan campuran itu adalah perkawinan tentang beda kewarganegaraan, gitu kan ya. Jadi yang satu mungkin yang satu Indonesia, berwarga negara Indonesia, yang satu kayak orang lain. Anggun Cicasmi dulu. Gitu kan. Kalau yang perempuan berwarga negara Indonesia, ya kan, dia melangsungkan pernikahan di Indonesia dengan orang warga negara bukan Indonesia, maka yang perempuan ini siap-siap untuk hilang kewarganegaraannya, gitu kan.
karena di klausul itu jelas gitu kan. Ya, kecuali kemudian kalau dia tetap pengen warga negara Indonesia, dia harus memberikan pernyataan bahwa dia tidak akan pindah warga negara. Itu baru kemudian akan dicatatkan itu kan. Dicatatkan. Tapi kalau tidak melakukan hal itu, dia akan hilang kewarganegaranya. Gitu kalau kan. nikah di Indonesia, nikah di Indonesia, nikah di luar negeri apalagi gitu kan. Krisdayanti dia menikah dengan Raul Lemos ya, kan warga Timur mungkin ya, mungkin ya, kita tidak tahu seperti apa. Mungkin Krisdayanti mengajukan pernyataan bahwa dia tidak akan pindah warga negara, itu diperbolehkan, gitu kan. Jadi kalau dia menyatakan bahwa saya tetap ingin warga negara Indonesia, itu mesti akan dikabulkan. Harus gitu. ada surat tapi harus ada pernyataan bahwa saya tidak akan pindah ke warga negaraan. Kan. Itu bunyi di undang-undangnya seperti itu, gitu kan. Tapi kalau dia tidak menyatakan, ya dia akan hilang warga negaranya. Tapi tidak dengan yang laki-laki, yang laki-laki warga negara Indonesia, dia menikah dengan perempuan berwarga negara selain Indonesia, maka si laki-laki ini akan tetap berwarga negara Indonesia. Dan yang perempuan bisa ikut warga negaranya yang laki-laki. Dan gitu kan. bisa nikah di Indonesia juga. Bisa nikah di Indonesia sepanjang itu tadi agamanya sama. Gitu kan. Kalau kita kembali ke konteks syarat sah perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Itu toh. Memang perkawinan ini agak rumit, Mas. Nanti poligami seperti apa kan? Itu ini lagi. Nanti ada poliandri, Mas. Wah, itu kalau di agama kita kan. Memang di agama. Ini konteksnya secara hukum, Mas. Ada tuntutan kesetaraan gender. Kalau laki-laki boleh poligami, kenapa yang kurang tidak? Gitu kan. Dan saya pernah liputan. Saya waktu di tempat kerja yang lama dulu, saya liputan poliandri. Terus? Poliandri, bahwa dia hidup satu rumah dengan 2 orang laki-laki, gitu loh. Dan ternyata ada teman-teman juga ada poliandri seperti itu, Mas. Tapi secara diam-diam, tidak dicatatkan di catatan sipil. Ini saya harus akui bahwa ego laki-lakinya si suami itu sangat hancur berarti gitu kan. Ya walau-walau, Mas. Biasanya kan laki-laki itu punya ego tinggi bahwa saya itu harus segini gitu kan. Dia harus memiliki lebih banyak. Tiba-tiba dia menjadi menerima ketika diduakan atau ditigakan. Ego dia tuh hancur sehancur-hancurnya gitu. Kalau kita ngomong konteks guyonan gitu kan, keegoan gitu kan. Mas, sebagai praktisi, pernahkah Anda dapat kasus yang seperti ini? Ya, pernikahan beda agama, kemudian sulit untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Apakah pernah, Mas? Saya pernah suatu ketika didatangi orang untuk sama seperti ini kan, diminta tolong untuk mengajukan permohonan gitu kan. Dan saya saat itu menjelaskan panjang lebar gitu kan, bahwa yang Anda mintakan itu susah untuk diterima gitu kan. Dan di keyakinan saya pun, keyakinan berdasarkan undang-undang ini akan ditolak gitu kan. Maka dari itu kemudian mereka mengundurkan diri gitu kan. Mengundurkan diri, tidak jadi mengajukan permohonan itu gitu kan. Tidak jadi menggunakan jasa Mas Pertama tidak jadi menggunakan permohonan penetapan itu itu kan. Dan kemudian beberapa saat kemudian saya tahu dia sudah menikah dengan agama yang sama gitu kan. Saya tidak tahu bahwa kemudian di era sekarang itu dimungkinkan ada hakim yang mengabulkan gitu kan. Padahal dulu gitu kan saya saklek pada undang-undang gitu kan. Kan peran pengacara harus seperti itu kan. Dia harus memberikan advice yang sesuai dengan apa yang ada di aturan gitu kan. Gitu kan. Ketika saya melakukan advice itu gitu kan, dan mereka kemudian sepakat gitu kan, tidak jadi dengan saya, tapi kemudian saya dengar mereka sudah menikah dengan agama yang sama gitu kan. Makanya ketika saya membaca ini, saya berkaca pada masa lalu. Dulu aja saya tolak gitu kan. Lah kok sekarang kok hakimnya kok ini kan gitu kan. Dengan adanya penetapan hakim gini, kalau misalnya ada yang menggunakan, saya terus terang ngelus dada itu kan. Ngelus dadanya gini kan, ini ada aturan yang jelas, kenapa harus kemudian dimanipulir dengan undang-undang yang lain gitu kan.
Jadi memang di undang-undang yang lain itu kan memberikan kebebasan kepada hakim. Oke, aku catatkan asalkan ada putusan pengadilan. Ya kan? Di undang-undang itu kan tidak ada putusan pengadilan yang ABCD. Tidak ada kan? Tapi terserah pengadilan mau ngomong apa, gitu kan. Ketika pengadilan mengatakan menyuruh saya mencatat, akan saya catat. Gitu kan. Lah ini kemudian kan yang dilakukan oleh hakim, gitu kan. Karena keyakinan beliau, keyakinan hakim, gitu kan. Dia kemudian menyatakan bahwa permohonan ini layak untuk diterima, dikabulkan, gitu kan. Dan menyuruh untuk itu catatan sipil mencatat pernikahan mereka. Gitu toh. Mas, yang melakukan gugatan ke pengadilan, menuntut atau menggugat bahwa putusan Hakim Tunggal Supriyadi ini tidak sah atau ditinjau kembali, menurut Anda mereka curiga nggak bahwa hakim ini melanggar kode etik kehakiman? Yang lain-lain saya tidak tahu, tapi yang jelas itu kan, yang jelas bahwa ini ada undang-undang yang dilanggar, gitu kan, dilanggar oleh, selain terobosan hukum loh ya. Iya, selain terobosan hukum ya, ada undang-undang yang dilanggar oleh orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang menafsirkan undang-undang itu sendiri, gitu kan, dan memberikan putusan atas setiap permintaan orang, gitu kan, yaitu hakim, gitu kan, ya kan, seyogyanya, gitu kan, sepemahaman saya, gitu kan. Hakim itu akan patuh pada aturan perundang-undangan, gitu kan, apalagi jelas, gitu kan, sepemahaman saya, gitu kan. Nah ternyata di konteks ini seperti ini, saya tidak tahu apa yang terjadi, gitu kan. Tapi yang jelas menurut saya, gitu kan, ini ada hal yang keliru, gitu kan. Betul. Ya kan? Ini saya disclaimer dulu bahwa yang saya sampaikan itu adalah pengetahuan saya berdasarkan dari media, gitu kan. Karena saya tidak include langsung, tidak terlibat langsung dalam proses penetapan itu, gitu kan. Ini kan opini. Jadi ini opini bebas saya, gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian kalau menurut analisa saya, daripada ini jadi budaya bahwa ya nikah beda agama harus nikah di gereja dulu atau nikah di KUA dulu, kemudian di situ dapat surat, kemudian dicatatkan catatan sipil. Daripada hal seperti itu, mungkin terobosan hakim ya di penetapan aja, disahkan aja. Mungkin ya, mungkin jalan pintasnya, shortcutnya seperti itu, gitu kan. Mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi, undang-undangnya kan harus dirubah dulu, ya kan. Nah, undang-undangnya kan harus dirubah dulu kalau itu terjadi, gitu. Mas, ini kan sejak tahun 74, mulai dari eranya Soeharto, kemudian sekarang Pak Jokowi, Orde Baru sampai Orde Jokowi, dan Jokowi kemarin ada Undang-Undang nomor 19 tahun, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Tentang apa itu? Undang-undang ini perubahan terhadap Undang-Undang nomor 174. Dan itu tidak menyangkut pasal 2 tentang perbedaan agama. Nah itu berarti kan ini ini sudah puluhan tahun, Mas. Kalau waktunya, dan saya kira tidak ada niat untuk merubah ini, gitu loh, Mas. Saya pikir itu domain dari seberapa sulit kalau untuk merubah undang-undang pasal 2 ini misalnya, gitu. Saya pikir itu kan tidak sulit, itu domain dari legislatif kita, gitu kan. Para pembuat undang-undang, para politisi kita di DPR, gitu. Itu kan, kenapa ini tidak dilihat, gitu kan. Ini sudah lama barangkali ada sudah ketinggalan zaman tentang apapun itu kan. Kenapa tidak kemudian dilakukan koreksi, gitu kan. Atau satu lagi, peran serta masyarakat, ya kan. Jadi fungsi DPR selama bertahun-tahun ini apa, gitu. Ada lagi peran masyarakat yang kemudian dia bisa mengajukan judicial review ke MK tentang mana pasal-pasal atau frase-frase kata yang sudah dianggap tidak layak untuk era sekarang, gitu kan. Itu sebenarnya bisa, itu kan. Dan ini dulu juga pernah dilakukan, barusan putusan juga, tetapi di pasal ini kan tetap dinyatakan sah, gitu kan. Mas Yud tidak pengen melakukan itu? Belum belum lah. Mungkin nantilah. Saat ini saya masih sebagai pelaksananya saja. Itu. Ya, Mas Yun, kemudian saran Mas Yun, ini saran Mas Yun untuk siapa saja yang terkait dengan pernikahan beda agama, terutama orang yang belum menikah. Terus kemudian unsur-unsur catatan sipil di spenduk capil, atau mungkin unsur dari KUA atau unsur dari
gereja sendiri. Apa Mas Yun? Dari sisi hukumnya Mas Yun? Sebenarnya gini kan. Jadi pernikahan itu adalah hak manusiawi seseorang. Enggak. Yang itu kemudian menurut agama kita itu juga disunahkan gitu kan. Iya. Dengan dasar cinta pertama kali gitu kan. Nah, maka dari itu ketika ini sudah saling mencintai, sudah saling apa, kemudian jangan kemudian yang lain-lain dispekulasikan gitu. Iya. Yang ini termasuk spekulasi nih ya, mengajukan penetapan ini. Iya kan, bisa tolak bisa tidak. Iya betul. Coba-coba ini. Iya. Fungsinya kan ya sudahlah. Kemudian kalau sudah yakin dengan ini gitu kan. Kalau keyakinan tidak yakin dengan keyakinan, ya mungkin bisa cari yang lain gitu kan. Maksudnya saya seperti itu kan. Karena orang berumah tangga itu kan satu untuk selamanya gitu kan. Jangan sampai kemudian ketika ada perbedaan prinsip di sini, apalagi tentang keyakinan, akan berujung atau berimbas nanti di kemudian hari. Ya kan? Bagaimana nanti anak-anak kita harus diikutkan agama yang mana, gitu kan? Oke, kalau dia dewasa bisa milih, tapi masih anak-anak, ya kan? Dia harus ikut ayah atau ibunya agamanya, gitu kan? Otomatis kan anak belum bisa memilih kan, kalau masih kecil, gitu kan? Ajarannya dipakai yang mana, gitu kan? Nah ini juga harus dipikirkan menurut saya, gitu kan? Untuk pasangan-pasangan yang lagi di mabuk asmara, gitu kan? Jangan hanya kemudian cinta membabi buta, gitu kan? Keyakinan dikesampingkan, gitu kan? Karena ini pondasi gitu kan. Apapun keyakinan, keimanan itu adalah pondasi. Pondasi kita dalam rangka membina rumah tangga. Ada anak-anak di situ gitu kan. Ada proses pembelajaran iman ke keturunan kita gitu kan. Itu yang kemudian harus konkret dulu gitu kan. Jadi jangan kemudian ketika sudah cinta berspekulasi tentang permohonan tadi, terus memanipulatif gitu kan. Ini pasti tidak disi kerso, tapi endingnya pasti akan tidak baik lah, gitu kan? Karena di awal sudah dimulai dengan hal yang tidak baik, gitu kan? Gitu. Kalau ditelaah daripada kumpul kebo, Mas, misalnya kita punya upaya seperti ini, gitu. Nanti kumpul kebo kita bahas di sesi yang lain, Mas, karena ini juga cukup menarik. Karena juga RUKHP kalau nggak salah, Mas, RUKHP juga akan membahas itu ya. Nanti sesi lain. Kita bahas tentang RUKHP, tentang semua hal yang di KUHP yang banyak kontroversi tentunya. Sekedar cuplikan ya. Iya, Mas. Sekedar cuplikan, hati-hati berkumpul kebo gitu. Nah, itu. Karena di RUKHP kita orang kumpul kebo sama-sama saling mencintai, sama-sama dewasa, itu bisa dipidana. Gitu kan. Sekarang bisa dipidana. Nanti kalau sudah disahkan. Sekarang kan belum. Belum betul. Jadi kalau sekarang masih kumpul kebo, silakan lanjutkan. Nah, intronya ini. Ya, silakan lanjutkan terus. Itu kan. Mumpung undang-undangnya belum disahkan. Tapi ketika sudah disahkan, stop, gitu kan. Tapi kan tidak berlaku surut, Mas. Tidak berlaku surut, gitu kan. Tapi kan kumpul kebonya kan dimulai dari start. Gitu kan. Nanti kriteria apa aja kumpul kebo nanti kita bahas, Mas. Iya. Gitu, Mas. Gitu. Iya. Mas Yun, matur suwun kehadirannya Mas Yun di sini. Saya kira cukup mewarnai dan bisa membuka mata, membuka hati, membuka pikiran tentang bagaimana nikah beda agama itu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih, Mas. Dan saya cukup sekian. Anda kalau mau berkomentar di YouTube kami silahkan komentar, nanti akan kita tanggapi, atau usulan-usulan bahasan-bahasan yang terkait dengan hukum, kita akan ngaji hukum bareng dengan para pakar yang ada di Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.